Muhammad Qodari dan Sylvester Matutina menghadiri acara diskusi bertajuk Menuju Kabinet dan Kepala Daerah Profesional, Jujur Merakyat yang dilaksanakan oleh Yayasan Genggam Tangan Indonesia pada tanggal 8 Mei di Rumah Juang Relawan Jokowi. Dalam acara tersebut, Muhammad Qodari, pengamat politik, menyebut Jokowi adalah Lee Kuan Yew-nya Indonesia. Selain itu, ia juga menyebut berapa persen dukungan parpol yang diperlukan pada parlemen. Perlu yang sangat kuat untuk berani melaksanakan hal tersebut, dan pada titik itu saya mau menyebut Pak Jokowi sebagai Lee Kuan Yew-nya Indonesia. Jika sebuah negara sebesar RRT ketika mau melakukan lompatan besar, melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi lama, dia bertanya dan belajar kepada Lee Kuan Yew. Jadi walaupun Singapura adalah negara kecil, ada yang menyebutnya sebagai little red dot, bilang gitu ya, titik merah kecil, tetapi kita tidak perlu suka untuk mengakui kehebatan seorang Lee Kuan Yew, dan Pak Jokowi adalah Lee Kuan Yew-nya Indonesia. Itu yang pertama. Soal kabinet, tentu saja kita pasti berharap bahwa yang akan menjadi menteri adalah orang-orang yang memiliki kepemimpinan, ya. Tapi kepemimpinan itu kemampuan untuk menggerakkan orang lain, menggerakkan organisasi. Hanya soal pemimpin ini harus berinisiatif dan harus berani. Tidak ada pemimpin tanpa inisiatif dan tanpa keberanian. Dan begitu Pak, gitu. Tapi saya kira akan terjadi karena hasil sudah diskusi dengan kita, sudah dibahas. Jadi nggak mungkin terjadi. Jadi Pak Jokowi kalau hasilnya mungkin melakukan yang dilakukan oleh SCM, karena sudah dibahas siapapun presidennya pasti membutuhkan dukungan partai politik di parlemen lebih dari 50%. Bahkan mohon maaf, jauh di atas 50%. Misalnya pada hari ini ada wacana bahwa yang akan bergabung di pemerintahan selain koalisi Indonesia Maju adalah PKB dan Nasdem. Yang kalau total kursinya sementara ya sebelum ada keputusan final dari MK, karena masih ada yang diperlukan dan kursi ini kan, itu sementara kira-kira bersama dengan Nasdem dan PKB ini itu akan berjumlah sekitar 72-73%. Sehingga yang berada di luar pemerintah adalah PDI Perjuangan dan PKS. Tetapi saya mohon maaf, pada hari ini saya mau mengatakan bahwa kalau mau aman, ya, mau pemerintahan ini berjalan dengan cepat, ibaratnya pesawat terbang itu melajunya lancar, tidak ada interupsi, tidak ada turbulensi, maka mungkin kita harus 80% dukungannya, Pak Heru, Mangsir. Kenapa? Kalau tidak ada PKS, ini Nasdem sama PKB, ini bisa nanti manuver-manuver. Kalau ada keputusan yang mau diambil, undang-undang mau diputuskan, manuver-manuver dia. Ya, dua ini gandengan tangan lagi nih Pak, seperti pilpres kemarin. Kalau dua ini gandengan tangan Pak, bahaya. Karena kursinya itu di bawah 50%. Jadi PKS itu diperlukan kalau masuk ke dalam untuk mengunci manuvernya PKB dan Nasdem. Nah, sisa di luar PDI Perjuangan kursinya sekitar 18%. Anggaplah 20%. Menurut saya angka sekitar 20% itu atau 18% itu sebetulnya sudah cukup paralel dengan proyeksi tingkat masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan. Sylvester Matutina, organ relawan Solidaritas Merah Putih dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, juga memberikan strategi dan ceritanya saat menjadi relawan. Kemarin di Lampung, biasanya yang mendampingi itu saya upayakan agar orang-orang daerah, relawan daerah, teman-teman partai dan teman-teman selebritis ya, yang mendampingi Mas Gibran. Saya malah di belakang layar, karena saya takut orang luar yang melihat kita. Karena memang kunci kemenangan itu kita harus menampilkan tokoh-tokoh lokal dan juga tokoh-tokoh nasional yang punya banyak pengikut. Jangan sampai saya terus yang kelihatan mukanya depan yang gede ya kan. Kita relawan ini bersyukurnya dari 2014-2019 hingga 2024 ini sangat diapresiasi, sangat dihargai
oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, termasuk oleh teman-teman TKN. Di sini juga ada Bang Doi, saya juga berterima kasih. Beliau juga yang menggagas ya. Satu putaran dulu. Sekali putaran. Kalau satu ada Anisnya. Oh, ada sekali putaran. Jadi Bang Budori sekali putaran. Kalau saya itu tagline-nya lanjutkan dan sempurnakan, itu dari saya. Barat, Bapak Ibu tahu sendiri dari Sumatera Barat itu nggak suka banget. Tapi karena saya mendampingi mereka selama hampir sampai hari ini, hampir 15 tahun, 16 tahun. Ketika saya mendukung Pak Jokowi, mereka mengikut mendukung Pak Jokowi. Ini yang kadang-kadang teman-teman relawan ini belum tahu. Kalau yang kita semua yang relawan Prabowo Gibran di sana jelas. Jadi kalau Solmed ini mengambil di luar itu, ya, di luar yang pendukung Jokowi Gibran, bahkan yang anti. Nah, makanya kemarin kayak kita semua berusukan untuk pemenangan, dan itu saya rasa kita semua sendiri berusukan untuk pemenangan. Ada yang bikin bakti sosial kemanusiaan, ada yang bikin senam demo, ada ibu-ibu yang melakukan pengajian, dan bagusnya kita itu kemarin berusukan, saya sendiri berusukan kayak di Jawa Tengah hampir di 35 kabupaten kota, Jawa Timur 32, hampir seluruh Indonesia yang ada Solmed dan ada relawan setia Tegak Lurus Jokowi, termasuk relawan Prabowo Gibran. Jadi kita kolaborasi di situ, Bapak Ibu. Jadi dan itu saya di TKN bersama Bang Uce juga, Michael Umbas, terus Kedahan Doko, kalau nggak salah, Karel Barus, Maret. Kita ini sangat dihargai oleh